سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak mampu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah andai kata Allah tidak mengajarkan cara berterima kasih kepadanya. Sehingga dia berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata hambaku bersyukur kepadaku, maka nikmatku senantiasa aku tambahkan kepadanya. Tetapi banyak juga hamba yang kufur, maka ketahuilah wahai hamba yang kufur, bahwa siksa Allah amat pedih. Olehnya itu Allah mengajarkan kepada hambanya agar senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah merupakan pembuka daripada kitab suci Al-Quran dan dinamai juga Ummul Kitab, induknya kitab. Dinamai juga surah As-Salah, surah salat, karena tidak sah salat kalau tidak dibaca Fatihah. Fatihah itu sangat bermanfaat untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di zaman Rasulullah SAW pernah sahabat melewati suatu daerah di dalam perjuangan beliau kehabisan bekal. Lalu di kampung itu kebetulan penduduknya pelit semua, alias seke kata orang Bugis. Kalau orang Jawa mengatakan medit, pelit. Nah, bahasa Mangkasara nasi baku, nakana gurunta. Tetapi di kampung itu ada pemerintah yang kebetulan keluarganya terkena penyakit. Lalu sahabat yang musafir ini diminta untuk mengobatinya. Sahabat berkata, kami bisa mengobati dengan syarat beri kami makan, karena kami ini musafir yang kelaparan dalam perjuangan. Maka salah satu di antara sahabat berkata, ya, saya siap mengobati, yang penting kita diberi makan. Maka dia mengobatinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Lalu penyakit penduduk itu sembuh. Sampai kepada Rasulullah, dilaporlah ini sahabat yang memakai jampi-jampi surah Al-Fatihah. Karena Rasulullah melihat, kenapa ada kambing ini banyak dibawa? Katanya, itu pemberiannya kepala kampung. Di mana kepala kampung itu ada keluarganya sakit, kami diminta mengobatinya.
Lalu kami tawarkan juga minta bantuan, alhamdulillah kami diberi makan dan diberi beberapa ekor kambing. Kata Rasulullah, kalau begitu kasih juga saya sebagian. Dan saya akan menjelaskan bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak pernah kuperintahkan. Tetapi karena engkau mengambil inisiatif sendiri, sehingga saya sampaikan bahwa memang khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah dari Al-Quran untuk apa saja yang engkau inginkan, apa yang engkau niatkan, untuk engkau gunakan sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi nasuruki Rasulullah, ambil dari Al-Quran apa yang kita inginkan dan untuk tujuan apa kita perlukan. Jadi itulah dalilnya. Jadi ini sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini teman kita ini, dia mengadakan jampi-jampi lalu orang itu sembuh. Rasulullah mengatakan, siapa yang ngajar kamu? Bilang, saya punya usaha sendiri. Ya Rasulullah, bagus kau punya usaha itu. Jadi besok lusa ada penyakit-penyakit kita, lalu tidak ada yang bisa kita tempat menolong, di tempat yang minta tolong, tidak ada ustaz bisa meruqyah, tidak ada ulama bisa memberikan doa. Kebetulan berada di tengah-tengah kampung yang tidak ada ulamanya, jauh juga dokternya, maka bacalah Al-Fatihah, baru tiupkan ke air, baru minta kepada Allah bantuan berkah Al-Quran, berkah surah Al-Fatihah. Ya Allah, angkatlah penyakit mereka, angkatlah penyakit saya, angkatlah penyakit anak-anak saya, termasuk kalau demam dan sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatihah itu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebelum basmalah ada alif berdiri, kemudian ba punya titik satu di bawah. Jadi ulama berkata, selama manusia ini mengakui bahwa Allah itu berdiri sendiri dan dia tercipta dari setetes air mani, lalu dia mengamalkan apa yang ada di huruf sin, di mana 3 giginya itu. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi selama dia beriman, dia berislam, dia berihsan. Apa itu iman? Iman itu ialah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari kemudian, dan takdir baik dan buruk. Apa itu Islam? Mengucapkan 2 kali kalimat syahadat, mendirikan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan pergi berhaji bagi orang yang mampu menjalaninya. Dan apa itu ihsan? Ihsan itu ialah berbuat baik karena Allah. Jadi ihsan, waktu ditanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, mal ihsan, dia jawab, anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu, berbuat baik itu ialah hendaklah kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Tuhan, melihat Allah. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak mampu melihatnya, karena memang di dunia ini kita belum mampu melihatnya, fa innahu yarak, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti melihat saya. Itulah ihsan. Setelah kita beriman, berislam dan berihsan, masuklah huruf mim. Apa itu mim? Maghfirah. Ampunan Allah kita dapatkan karena keimanan kita bagus, keislaman kita bagus, ihsan kita bagus, maka maghfirah, dapatlah ampunan Allah. Kalau dapat ampunan Allah, jelas nanti kita ketemu Allah.
Di dunia ini tidak ketemu Allah, tapi Allah menerima hajat kita, mengabulkan doa-doa kita, menerima permintaan kita, menijabah apa yang kita inginkan karena kita mendapatkan maghfirahnya. Dan kalau kita mendapatkan maghfirah, bukan cuma Allah saja yang kita dapati memberikan segala keinginan kita, tapi sifat Maha Rahmannya. Apa itu Maha Rahman? Maha Pengasih itu Allah itu tidak pandang bulu. Mau kafir, mau mukmin, mau Islam, mau tidak Islam, semua diberi nikmat. Sehingga Nabi Ibrahim pernah merasa kecewa dan merasa sangat bersalah waktu ada orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam sehingga di rumahnya. Dan orang ini sangat lapar. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, saya bisa memberikan kamu bantuan, memberikan kamu makan, tapi dengan syarat kamu masuk Islam. Nah, apa kata orang Yahudi? Baru kali ini kamu mau kasih makan saya, mau kasih bantuan, sudah bikin perjanjian harus saya masuk Islam. Sedangkan saya punya Tuhan, usia aku ini sudah puluhan tahun, sudah kurang lebih 80 tahun. Sudah sangat tua, nah Tuhan tidak pernah seke kepada saya. Tidak pernah memberikan syarat untuk memberikan makan kepada saya. Harus punya syarat saya masuk Islam atau tidak. Tapi kamu ini baru kali ini menawarkan makanan, minta aku supaya saya masuk Islam. Padahal Tuhanku tidak begitu. Lalu pergi itu orang Yahudi. Maka ditegurlah Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang, kenapa aku kasih begitu orang? Nah saya itu lama anak aku kasih makan dan tidak pernah aku minta bilang kamu harus Islam. Nah itu dikenal lah ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa orang masuk agama Islam. Tapi setelah berislam harus dia belajar, harus belajar agama, harus dia salat dan sebagainya. Khusus Ar-Rahim. Ar-Rahim itu Maha Penyayang, dikhususkan untuk orang-orang beriman. Jadi nanti di akhirat tidak lagi orang kafir menikmati apa pemberian Allah, tetapi mereka itu akan diberikan siksa pedih. Dan kita ini alhamdulillah mudah-mudahan husnul khatimah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, insya Allah di samping di dunia kita ini hidup sejahtera, hidup berbahagia, di akhirat nanti kita akan selamat. Itulah makna sekelumit Bismillahirrahmanirrahim yang saya pahami. Mudah-mudahan kalau ada kekeliruan, para pemirsa, pada guruku, sahabatku, bahkan adik-adikku yang pintar, yang ditakdirkan oleh Allah tahu, supaya bisa memberikan tanggapan atau komentar yang bisa membenarkan. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim ada kalimat pada ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, saya memujimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi di dalam salat itu kalau kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah itu mengatakan hambaku memuji-muji saya. Hamadani abdi, hambaku memuji-muji saya. Jadi itu jawab gitu, makanya tidak boleh buru-buru salat. Harus pelan-pelan, harus diusahakan tahu maknanya sedikit demi sedikit Fatihah. Karena enak itu kalau kita dalam salat, karena Tuhan berfirman dalam hadis qudsi, Qustimatis shalah baini wa baina abdi nisfaini. Kubagi antara hambaku dengan saya dua bahagian kalau dia mendirikan salat. Kalau dia mengucapkan, hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, saya akan jawab hamidani abdi, hambaku memuji-mujiku. Setelah hambaku mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhanku Maha Pengasih, Maha Penyayang, saya mengatakan hambaku menyanjung-nyanjung aku. Nah, sanjung-sanjung itu hambaku. Nah, bilang sayalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ketika hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah itu menguasai hari pembalasan, berarti hambaku mengakui aku sebagai Rabbnya, sebagai Tuhannya,
yang betul-betul menguasai hari kemudian. Jadi hambaku itu mengakui. Nah, setelah hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, maka saya akan jawab, wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta, apa yang dia mohon akan kuberikan kepadanya. Jadi kalau salat nah bagus cara atas salat, ditahui makna al-Fatihah, boleh dikata minta maki apa saja, ada itu. Kalau tidak hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan tidak ada ruginya kalau belum dinampakkan pemberian Allah kepada kita kalau ada kita minta. Karena ini Al-Quran yang kita baca berarti pahala menanti kita. Nilai yang namanya pahala itu, satu huruf itu kita baca, itu lebih banyak nilainya daripada dunia dan isinya. Dan Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimun harfun. Tidaklah aku berkata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alifnya itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, berarti 3 huruf. Satu huruf dinilai 10 pahala, berarti membaca alif lam mim itu 30 pahala, berarti 30 kebaikan yang tidak ternilai oleh dunia dan isinya. Para pemirsa rahimakumullah, ada kisah dari senior saya atau guru kita, Dr. Kiai Haji Rahim Arsyad, pimpinan pesantren DDI Parepare. Waktu pertama datang dari Kairo, beliau menceritakan waktu mau diuji S2 itu terakhir pembayarannya besok, tidak punya lagi uang karena sudah habis hartanya di kampung dijual untuk membiayai dia. Orang tuanya pun sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi dia salat istikharah, sementara dia salat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia meyakinkan bahwa Allah pasti bantu saya, maka itu uang yang akan dilunasi, pembayaran akan dilunasi, ada sejumlah uang yang tersimpan di atas sajadahnya setelah dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu hebatnya ini Dr. Rahim Arsyad, karena Allah memperlihatkan kekuasaannya kepadanya waktu dia menjelang ujian MA-nya, apa namanya itu, Magisternya, Master of Art kata orang, karena dia istikharah langsung itu uang ada di atas sejadah. Ya. Jadi para pemirsa rahimakumullah, kalau begini cara tak salat tengah malam, kita adukan segala permohonan kita kepada Allah, kita teteskan air mata dengan munajat kepada Allah bahwa betul-betul hanya yang bisa bantu saya hanya Allah. Dokter cuma memberikan obat, ulama cuma mendoakan, para peruqyah cuma meruqyah saya, tapi yang menyembuhkan satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tertera dalam surah As-Saffat, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah itu sifatnya, dia yang menciptakan saya dan dia memberikan petunjuk kepada saya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberi makan saya dan dia yang memberikan minuman saya. Jadi ada orang pernah bertanya, katanya itu kalau rezeki masih ada, biar dalam kamar, biar di mana saja, Allah tetap memberikan jaminan kepada kita. Iya. Jadi alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau saya sakit, kita yakin Allah yang memberikan kesembuhan. Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi itu Allah nak ciptakan ki, baru nak kasih petunjuk, nak kasih ki petunjuk, nak kasih makan ki, nak kasih minum ki. Jadi ini ceritanya orang ini yang mengatakan, apakah kita bisa makan kalau tidak kemana-mana? Misalnya kamar dikunci,
lalu tidak ada yang memberikan makanan, tidak ada, maka apakah kita masih hidup kalau memang belum habis rezeki kita? Ini salah seorang guru saya membuktikan di Makassar masih hidup orangnya, namanya Al-Hafidh Kiai Haji Haruna Rashid. Beliau tuh hampir setiap hari mengkhatamkan Al-Quran, dan orang tuanya itu digelar puang apalah, puang ngaji apalah, karena 25 tahun belajar di Mekah dan Al-Quran di kepalanya sampai kakinya itu semuanya lancar seperti Al-Fatihah. Nah, itulah orang tuanya Kiai Haji Harun Rashid, namanya Abdul Rashid, tapi orang beli gelaran puang apalah. Orang tuanya ini Abdul Rashid ditelah Abdul Rahim, orang menggelar puang awali di Salemo. Jadi memang ulama keturunannya. Itu membuktikan kalau dia punya keluarga atau istri pergi di kampung mapak boting, ada keluarganya yang menikah, itu dikunci kamar dari luar, tidak bisa keluar karena dia minta. Setelah istrinya pulang dari kampung mengadakan pesta pernikahan terhadap keluarganya karena suaminya tidak pergi, banyak sekali makanan di kamarnya. Akhirnya istrinya karena dikunci dari luar. Dan pernahlah kejadian orang menguji dirinya, tidak bilang-bilang, lalu kehausan, 3 hari tidak makan, tidak bisa lagi bergerak. Dia pikir ada hadis Rasulullah yang mengatakan taharraku wa turzaku. Bilang orang Bugis, kedo-kedo ko na direko dale, bergerak-geraklah kamu pasti masih punya rezeki. Itu ingat itu orang yang sudah loyo, sudah berhari-hari tidak cari makan, tidak cari minum, tapi dia sudah kehausan, kelaparan. Bilang orang Bugis, lesen nih, terpaksa dia gerakkan. Apa dia bilang? Bilang orang Bugis, mas semeng. Langsung orang mengatakan, wah, ada orang di sini. Dibawakan makanan, alhamdulillah. Sehat kembali berkat apa yang dia ingatkan, bahwa taharraku wa turzaku, kedo-kedo ko na direko dale. Jadi kalau petani kedo-kedo itu cangkul apa kedo-kedo. Kalau penjual itu kedo-kedo itu kendaraannya dibawa ke pasar kalau subuh. Kalau pegawai pulpennya tanda tangan apa rezeki. Jadi hadirin para pemirsa rahimakumullah, itu antara lain yang saya tahu dari berkahnya Al-Quran, khususnya Fatihah. Khudh minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Jadi ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, maka Tuhan menjawab wali abdi ma sa'alah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah diberi nikmat. Siapa itu yang diberi nikmat? Dalam Al-Quran dikatakan, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi-nabi, orang yang siddiqin, para sahabat, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Kita berada di kelompok terakhir orang saleh. Mudah-mudahan kita ada di situ. Bagaimana hebatnya orang saleh? Setiap ada orang yang melaksanakan salat, pasti dapat doa dari orang salat itu. Apa dia ucapkan? Ketika dia bertahiyat, dia mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami ya Allah yang kami salat ini, dan semua orang-orang saleh. Jadi enaknya itu mendapat titel kesalehan dari Allah. Allah mengakui kesalehan kita karena biar kita tidur, kita sehat, mau sakit, mau kurus, mau gemuk, mau hidup atau sudah mati, setiap ada orang salat kita kebagian dengan ucapannya Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salamak mana ki dia yang sempajange makoto paro ya manenna tau salena Allah Ta'ala. Jadi usahakanlah menjadi orang yang saleh. Siapa itu orang saleh? Orang saleh itu yang taat kepada Allah dan Rasulnya, makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, sehingga dikabulkan segala doanya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dibenci,
dimurkai bukan pula jalannya orang yang sesat. Siapa yang dibenci ialah orang Yahudi. Bagaimana itu orang Yahudi? Nabi bilang guru ke zaman piti kado-kadoi. Kalau ditanya bilang sembahyang kok, sujud kok, dia sujud tapi bukan dahinya nak kasih sujud, pipinya. Baru neliati itu guru waktu Nabi Musa itu memerintahkan sujud, pipinya nak kasih sujud baru Nabi bilang orang Bugis nacongaki Nabi Musa tandra kepala batuna itu yang dibilang orang Yahudi. Kemudian orang Bali bukan pula orang yang sesat. Siapa itu yang sesat? Ialah orang Nasrani yang mengakui ada anak Tuhan, ada Bapak Tuhan. Nah, itu. Tapi selama kita tidak ada di situ, bukan ke Yahudi, bukan ke juga Nasrani, insya Allah kita akan mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk atau jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditutup siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin, biasanya itu guru-guru penghafal mengajarkan anak-anak doa, Rabbi ghfirli wali walidayya, ya Tuhan ampunilah saya dan kedua orang tuaku, baru mengatakan amin, kabulkanlah ya Allah, ijabahlah ya Allah, terimalah ya Allah permintaanku. Mari kita baca Fatihah dengan murattal, mudah-mudahan Fatihah kita benar bacaannya sehingga salat 5 waktu kita diterima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Al-Fakir Muhammad Nur bin Muhammad Mekah bin Nuruddin, ayah daripada Ustaz Syam di televisi, di Trans TV. Mudah-mudahan seluruh keluarga aku diberikan petunjuk, dijaga dari musibah dan diberikan bimbingan dari Allah dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Ma'assalama ila liqa fi aunillah wa fi amanillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.